Asal-usul Bukit Kelam Sintang. Menurut cerita bersama para pengikutnya, Bujang Sebeji tinggal di kampung nelayan pinggiran Sungai Simpang Kapuas. Di kampung nelayan pinggiran Sungai Simpang Melawi tinggal seorang pemimpin bijak berkarakter baik bernama Temenggung Murai. Semua tindak tanduknya didasarkan pada kebaikan dan manfaat semua pihak. Dari sini cerita itu bermula. Karakter buruk yang melekat pada Bujang Beji yang membawa hatinya pada rasa iri. Begitu dengki Bujang Beji saat anak buahnya melaporkan bahwa ikan-ikan Simpang Melawi jauh lebih berlimpah jumlah dibandingkan Simpang Kapuas. Tentu saja ini lantaran cara penangkap ikan yang ditetapkan kedua pemimpin ini berbanding terbalik. Bujang Beji dalam tiap tangkapan selalu berusaha mendapatkan ikan sebanyak tanpa peduli ikan besar dan kecil. Sedangkan Temenggung Marubai mempunyai trik yang berbeda. Ia selalu memisahkan ikan besar dan ikan kecil dalam tangkapannya. Ikan besar diambilnya, ikan kecil dikembalikannya ke sungai, ditunggu sampai besar baru ditangkap kembali. Setelah mengetahui cara yang dilakukan Temenggung Marubai, Bujang Sebeji bukan melakukan hal yang sama, tetapi dia melakukan hal bagaimana caranya bisa menyaingi Temenggung Marubai. Bujang Beji memiliki ide untuk menangkap ikan dengan cara menabur tuba atau sejenis meracun ikan. Pada awalnya, hasil ikan tangkapan Bujang Beji jauh melimpah dibandingkan Temenggung Marubai. Bujang Beji pun boleh sombong diri. Hanya saja, akibat menuba yang ditabur setiap hari, lama-kelamaan ikan-ikan di Simpang Kapuas semakin menipis. Kebanyakan sudah ditangkap, sisanya mati atau membusuk. Bujang Beji pun menghentikan aksinya sebelum semuanya terlambat. Ia memikirkan langkah selanjutnya, yaitu menjatuhkan Temenggung Marubai. Setelah dipikir-pikir, ia harus mengurangi jumlah ikan yang ada di Simpang Melawi. Dengan cara ia akan menutup aliran di hulu Simpang Melawi dengan batu besar. Saat aliran air terbendung secara otomatis, ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Bujang Beji memiliki puncak Bukit Batu Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Demi mengangkatnya, Bujang Beji mengeluarkan kesaktiannya hanya berbekal 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan, Bujang Beji ditertawai oleh bidadari yang melihat perbuatannya. Tentu, Bujang Beji dongkol bukan kepalang. Ketika hendak sampai di persimpangan Kapuas dan Melawi, Bujang Beji melihat ke atas. Ia ingin meludahi wajah cantik para bidadari yang tengah mengejeknya. Belum lagi ia melakukan itu, rupanya kaki Bujang Beji menginjak duri. Ia pun terjingkat-jingkat. Ketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan mengikat puncak Bukit Batu terputus. Hasil, puncak Bukit Batu jatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Geram betul tampaknya Bujang Beji ketika menatap wajah bidadari yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu pembalasanku," gertak Bujang Beji kepada para bidadari kayangan tersebut sambil mencukil duri di kakinya. Setelah itu segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di rantau atau jetak itu. Namun batu itu sudah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Nangasilat untuk menutupi hulu sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya.
Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu, sejenis pohon kayu raksasa yang menjulang tinggi ke langit, yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Keji melakukan upacara sajian adat yang disebut dengan bedara begela, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. "Kita robohkan kumpang bambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampok penasaran. "Kita beramai-ramai mengerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan mengerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. Terdengar suara Bujang Beji menjerit minta tolong. Pohon tinggi itu terhempas ke hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang terbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Retap. Kini batu besar itu menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.